Haleluya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari semua jemaat Tuhan katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Hanya Engkau yang kami sembah ya Bapa. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari jemaat Tuhan katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang bangkit berdiri semuanya. Yesus kami puja. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Kami sembah sebagai Raja. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berdiri di tengah. Hanya Engkau yang patut kami agungkan dan kami tinggikan. Ditinggikan dan dipuji. Katakan kembali katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Kami sembah Kau Tuhan. Dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Mari jemaat Tuhan buka suara. Biar ini menjadi doa kita. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Kita mau masuk dalam gerbangnya dengan ucapan syukur sebab Allah kita baik. Woo! Mari masuk gerbangnya jemaat Tuhan dengan puji-pujian, dengan tarian dan nyanyian syukur bagi Allah kita. Haleluya, sebab Dia baik. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baiknya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari semua jemaat Tuhan, tidak ada yang tidak bersuara, katakan mari masuk gerbang. Masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan kita baik dengan bertepuk tangan, dengan bersuara, memuji Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Haleluya. Amin. Yes, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Coba jemaat Tuhan tangannya di atas, katakan sebab Tuhan. Baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami merespon kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan lebih dahsyat lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Mari katakan
Engkau baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Betapa hebat Engkau Tuhan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Yes. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan dialah Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi maupun di surga. Berkuasa. Haleluya. Di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Semuanya membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya. Haleluya. Betapa hebat semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja dan Allah kita. Coba semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di Palem katakan. Hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes, Engkau hebat Tuhan. Dia ternama Yesus Raja. Aku katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Allah Raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita yang hebat. Tuhan Allah kita. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Mau goyang juga boleh. Asik. Musiknya enak buat digoyang nih. Untuk muji Tuhan gak apa-apa. Aku ingin selalu, haleluya, berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Ibu-ibu mau nyanyi juga boleh. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu,
Jiwaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Karena hidup kita bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi badai tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Bapa, bila sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Bapa. Tuhan kami serahkan Tuhan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Buat yang di rumah juga ada barcode, silakan pakai barcode. Yang mau langsung silakan, saya persilakan. Kita percaya bahwa kita percaya sama Tuhan bukan karena melihat, tapi karena iman kita, karena firman-Nya yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, semua karena firman-Mu tiada pernah berubah. Cuma Tuhan yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Biar ini menjadi doa buat kita. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu lah Tuhan Yesus ada kekuatan. Kau teguhkan hatiku. Terima kasih Bapa. Tiada yang mustahil sebab aku percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, semua karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Anas Kompria. Biar melalui Anas ini, saya juga tidak tahu ya, kebetulan banget ya. Kita sebagai Kompria pada saat ini kita boleh dipelengkapi dengan kesetiaan kita. Amin. Kompria mau setia? Kompria mau seperti nyanyian tadi sebagai Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Kalau Kompria tidak setia, bagaimana kita bisa terbang tinggi mengatasi problema rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa terbang tinggi mengatasi segala badai-badai kehidupan, segala pekerjaan kita, segala bisnis kita. Mari pada saat ini Kompria pada pagi ini dipelengkapi dengan kesetiaan. Bahkan bukan Kompria saja, ibu-ibu juga boleh dipelengkapi dengan kesetiaan. Amin. Beberapa minggu kita dengar, kita dipelengkapi oleh iman. Pak Yusak katakan, kita harus iman adalah timbulnya iman itu dari pendengaran firman Tuhan. Biar melalui iman kita kepada Tuhan, maka itu akan timbul dari pendengaran firman Tuhan, timbul iman kita yang menjadi kuat dan bisa mengatasi segala masalah hidup kita. Dan kita juga dipelengkapi dengan pengharapan. Ya, bagaimana? Karena kita di dalam Dia kita ada pengharapan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ya, nah kita juga harus dipelengkapi dengan yang kemarin Pak Kai dikatakan dengan apa? Penguasaan diri. Ya, masih ada berkaitan dengan buah-buah roh pada saat ini. Baik saudara, kita boleh dipelengkapi pada pagi dengan kesetiaan kita. Kata kesetiaan itu asalnya dari kata setia. Jadi kesetiaan ya. Kata dasarnya itu berasal dari kata setia. Yang dalam kamus bahasa Inggris itu dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji kita. Apa yang kita sudah janji kita harus berpegang teguh, itu namanya setia, kesetiaan. Ya. Bahkan juga kamus itu mengatakan kesetiaan adalah patuh. Kesetiaan itulah taat, saudara. Taat, patuh dan berpegang teguh, saudara. Itu arti kesetiaan. Ya, jadi kalau kita bersahabat kita harus tetap setia dan kita tetap taat, semacam gitu ya saudara. Kesetiaan sebuah kata yang sering dipermasalahkan ya. Yang sering dipermasalahkan kenapa saudara? Karena terutama bagi pasangan nih, kebetulan nih Kompria ya. Bagi pasangan dan sahabat dalam persahabatan seringkali ini dipermasalahkan. Kesetiaan sangat penting untuk kita menjaga hubungan kita. Menjaga hubungan kita di dalam rumah tangga kita, sebagai pasangan suami istri, bahkan dalam persahabatan kita harus punya setia teristimewa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kesetiaan itu sangat penting, sangat utama, saudara. Harus, tapi kesetiaan itu dikatakan juga jangan terlalu kita fanatik dengan seseorang. Oh kita udah setia dengan dia, misalnya bersahabat dengan dia kita setia bersahabat, tapi yang lain kita tinggalkan, kita fanatik gitu ya. Tapi kesetiaan di sini dikatakan kita harus jangan fanatik, namun kesetiaan harus adalah sebuah bagaimana kita menjaga hubungan kita, bagaimana kita menjaga persahabatan kita, itu namanya kesetiaan. Ya, bukan dengan seseorang aja kita tetap setia, taat, patuh kepada seseorang. Tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan sahabat kita, dengan suami istri kita di rumah. Ya, karena kita baca dari Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Sudah ketemu? Amsal 20 ayat 6. Saya nggak pakai PowerPoint, saudara, kalau mencatat catat aja ya. Amsal 20 ayat 6. Saya bacakan. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Banyak orang mengatakan dirinya baik, dirinya setia, dirinya patut. Pekerjaan saya patut kok, saya taat kok. Tetapi apakah dia setia, saudara? Siapakah yang menemukan setia? Mencari orang pintar pada masa sekarang ini gampang gak, saudara? Mudah gak? Jadi orang pintar mudah gak? Mudah gak? Mudah kan? Kita akan mencari orang pintar itu sangat mudah kita jumpain. Mencari orang yang memiliki gelar akademi, memberikan gelar sarjana, dokter, gelar insinyur, gampang gak, saudara? Gampang. Ya. Tapi mencari orang yang kaya juga gampang kan? Gampang, nyari orang kaya, nyari bos gampang. Kita bisa ketemu pada saat-saat ini. Mencari orang yang sukses juga bisa begitu mudah kita temuin. Tetapi mencari orang yang setia
Gampang gak saudara? Nyari orang kaya gampang, banyak mana-mana bos, mana-mana ada bos. Nyari orang pinter, nyari dokter, nyari orang yang berpendidikan tinggi itu gampang, banyak di mana-mana. Tapi pertanyaan saya, tapi orang yang setia gampang gak saudara? Itu diumpamakan seperti kita mencari barang langka. Barang yang sudah tidak ada lagi beredar di pasaran, kira-kira gitu saudara. Agak sulit ditemukan orang-orang yang setia kepada pasangannya. Agak sulit orang-orang yang setia dalam menjalankan tugasnya di pekerjaan. Agak sulit sekali ditemukan orang-orang yang tidak koruptor. Sangat sulit sekarang kerjakan orang-orang bisnis yang benar-benar jujur. Sangat sulit. Tapi saudara, karena hanya orang sedikit yang setia. Ya. Maka dari itu, orang yang mengapa kita harus hidup setia, saudara? Mengapa? Karena hanya sedikit yang hidupnya tetap setia. Iman kita ditentukan juga dari kesetiaan kita. Iman kita ditentukan juga dari kesetiaan kita. Ya, yang tadi saya katakan kesetiaan dan ketaatan, kepatuhan. Kalau kita nggak patut, kita nggak taat, bagaimana kita mempunyakan iman? Iman itu kan sesuatu yang belum kita lihat, kita iman. Ya, bagaimana kita mau tetap beriman padahal kita nggak setia dengan apa yang kita inginkan. Ya, nah jadi itu sebabnya orang yang beriman adalah orang-orang yang setia. Ya, orang-orang yang beriman adalah orang setia. Kalau kita tidak setia, berarti kita tidak punya iman. Ya, kita nggak beriman. Kita perlu saudara. Kita perlu sekali kita belajar, kita menjadi setia. Kenapa? Kenapa kita perlu belajar menjadi setia? Karena sebuah kesetiaan, sebuah setia itu adalah salah satu daripada buah roh. Adalah karakter Allah sendiri. Maka itu kita perlu karakter kesetiaan itu. Karena itu adalah karakter daripada Allah. Karena itu adalah buah-buah roh. Tuhan kan mau kita berbuah. Buahnya buah roh. Ya, kalau saudara bisa baca itu buah-buah roh, apalagi kalau yang sudah hafal itu buah-buah roh ada di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 21. Buah-buah roh itu adalah apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lalu kemudian di ayat 23-nya itu yang kemarin gua pakai dikotbatkan, yaitu lemah lembut, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang daripada ini. Ya, jadi kesetiaan itu adalah salah satu buah roh yang harus kita juga lakukan. Jika kita hidup dalam kedagingan, saudara, kita hidup dalam kedagingan, ya, akan memiliki buah yang adalah salah satu sifat dari buah. Coba saudara perhatikan. Jika kita hidup dalam kedagingan, maka kita tidak akan memiliki buah roh yang salah satu adalah kesetiaan. Bagaimana seseorang bisa berkata, aku setia kepada Tuhan, namun aku hidup menurut kehendakku dan menurut kedaginganku. Jelas ya? Nanti saudara bisa baca juga di Galatia 5 ayat 19. Oke, saya bacakan aja. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyebaran berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara masih mengikuti kedagingan kita tidak setia, maka saudara tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Pak Kadi di 2 minggu lalu bisa katakan, kalau kita tidak bisa menguasakan diri kita masih bisa emosi, bisa masing macam-macam, ya, emosi yang nggak tertahan sehingga keluar ucapan-ucapan yang negatif sehingga melukakan hati orang, maka saudara tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sama kesetiaan juga, saudara. Orang yang hidup menurut kedagingan, ya, dia tidak akan dia tidak hidup dalam buah roh kesetiaan. Ya, bagaimana dia bisa mengatakan aku
setia. Tetapi dia masing melakukan kedagingannya. Kedagingannya itu tadi. Hawa nafsu, pencabulan, nyembah berhala. Ya. Yang tidak akan mendapat bagian dalam hidup kita. Mencembarkan nama baik. Nah. Orang yang hidup dalam kedagingan akan hidup menurut kehendaknya, saudara. Ya. Jadi kehendak kita mau berbuat apa, tidak ada satu orang pun yang bisa melarangnya. Sebab dari itu marilah kita bisa juga penguasaan diri itu perlu juga. Sehingga kita tidak melakukan menurut kehendak kita. Ya. Dalam Galatia yang tadi kita baca itu diingatkan untuk kita dapat hidup dalam roh. Agar buah roh ada dalam hidup kita. Yang menjadikan kita setia kepada Tuhan. Dan karena kita tidak hidup menurut kedagingan kita dan hawa nafsu kita, ya. Bahkan kita boleh hidup menurut kehendak Allah, maka kita akan taat kepada Tuhan dan melakukan semua perintahnya dalam hidup kita, maka dapat dikatakan bahwa kesetiaan itu ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Biar kita boleh hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita tidak mengikuti kedagingan kita, ya. Teristimewa bapak-bapak, Kompria ini jatuh di dalam penglihat matanya. Penguasaan dirinya tidak bisa. Sehingga dia tidak setia dalam keluarganya. Ya, banyak secara umum jatuh ke dalam dosa, pencabulan, percinahan. Hati-hati Kompria. Bahkan juga ibu-ibu, hati-hati saudara bisa jatuh dalam kesetiaan saudara. Pemborosan, nggak ngeliat diskon lalu beli. Ya. Nah, saudara pada pagi ini, fungsi utama dari buah roh kesetiaan adalah untuk memperlengkapi orang-orang yang beriman dalam mengelola milik Tuhan. Kita berfungsi kesetiaan, kita bisa mengelola milik Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya, ya, yang perlu kita kelola. Tetapi banyak sekali yang jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat contoh tokoh Alkitab di dalam Alkitab, seseorang yang jatuh ke dalam tidak bisa mengelola ke apa yang Tuhan mau dan tidak taat kepada Tuhan dan tidak patut akan perintah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan, maka dia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat dari Kejadian, siapa itu dia? Siapa dia? Yang Tuhan sudah berikan hidupnya enak, yang Tuhan sudah berikan semuanya ada, tinggal dia kelola, maka dia tidak bisa melawan kedagingan dia. Dia tidak bisa penguasaan diri dia. Dia tidak taat dan tidak patut akan perintah Tuhan. Siapa dia saudara? Kalau saudara bisa baca dari Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam. Tuhan sudah menciptakan Adam yang pertama kali di Taman Eden untuk menguasai semua apa yang Tuhan berikan. Ya, maka Tuhan melihat dia sendiri lalu dia menciptakan seorang wanita untuk mendampinginya, saudara. Ya, untuk mendampinginya dia ambil dari tulang rusuk ya. Baru semalam saya bicara-bicara 4 juncur sama teman saya lagi ngobrol. Wanita mah kuat karena diciptakan dari tulang rusuk. Kalau Hawa diciptakan oleh tanah liat. Nah, Hawa, Adam ya. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan Hawa dan Adam itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Memelihara, mengurus Taman Eden. Harus dipahamin bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan dijadikan penerima dan penguasa hasil ciptaannya. Saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia yang dapat mengelola harta miliknya. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah kasih pasangan kepada Adam yaitu Hawa ya untuk mengelola yang Tuhan ciptakan. Tuhan sudah memberikan semuanya taman-taman yang indah, pohon-pohonnya yang indah. Tuhan sudah menciptakan pagi dan siang, Tuhan sudah menciptakan lautan dan binatang-binatang suruh dia bisa kelola untuk meneruskan hidup mereka. Tetapi saudara lihat, dia jatuh ke dalam dosa. Apa akibat ketidaksetiaan dalam mengelola harta milik Tuhan? Apa saudara akibatnya? Waktu Adam dan Hawa, pertama Adam belum diciptakan Hawa, disuruh sama Tuhan, Tuhan perintahkan, hai Adam, pohonan ini semua boleh engkau makan, tapi satu yang engkau gak boleh makan, buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, setelah
Tuhan menciptakan Hawa, lalu ular datang kepada Hawa, dia menggoda seorang wanita. Dia katakan, kamu salah, semua pohon gak boleh makan. Hanya satu yang engkau boleh makan, buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, si Hawa ini tertarik dengan kata-kata si ular yang membujuknya. Lalu kemudian dia makan, lalu dia berikan kepada si Adam. Adam situlah jatuh ke dalam dosa. Karena Adam tidak taat. Karena betul memang kata orang seringkali gara-gara wanita kaum pria jatuh karena ada seorang wanita yang memberinya, yang menggodanya. Tidak, saudara. Kenapa? Karena Adam sudah tahu, sudah perintah Tuhan. Kalau dia sudah tahu, si Hawa ngasih seharusnya dia berkata, oh tidak, Tuhan tidak memerintahkan tidak boleh makan buah itu, tetapi sebuah buah boleh makan. Kan kebalikannya, saudara. Ya, ada dia makan juga si Adam. Dia enggak bilang apa-apa sama si Hawa. Nah inilah saudara, akibatnya apa saudara? Saudara bisa lihat di dalam tadi tetap Kejadian 2:16 tadi 16-17. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada ini tadi yang saya sudah katakan, saya sudah ceritakan. Lalu kemudian enggak boleh makan, enggak usah saudara baca. Nah akhirnya si Adam diusir dari Taman Eden. Tadi kita baca yang dari awal. Ya. Ada si Adam diusir saudara. Jadi Kejadian 3 ayat 23 ayat 24. Kejadian 3, 23, 24. Saudara bisa baca itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah itu. Tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Lalu kemudian Adam diusir dari Taman Eden. Ya. Kenapa? Karena dia tidak setia. Karena dia tidak taat dan patuh kepada perintah Allah. Sehingga dia harus bekerja lelah. Mengelola itu tanah. Dan Hawa akhirnya apa? Akibatnya melahirkan dengan sakit. Ya, merasakan kesakitan. Itulah saudara, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak patuh akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan perintah kepada kita. Jangan begini, jangan begitu. Kita melihat hukum Allah yang sudah dari hukum Taurat menjadi 2 hukum, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan sesamamu manusia dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak taat akan perintah Tuhan, maka jangan saudara seperti Adam dan Hawa. Sehingga harus berjeli lelah ya untuk mengelola tanah yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia tidak merasakan lagi kenikmatan di Taman Eden. Saudara, mari kita lihat lagi saudara, siapa lagi orang yang akibat tidak setia dan patuh kepada perintah Allah. Ya, selain Adam, kita akan lihat juga ada satu sosok tokoh di Alkitab yaitu Esau. Ya, saudara catat aja, saudara bisa baca kisah Esau itu dari Kejadian 25, 25, 29 sampai 34. Pasal 25 ayat 29 sampai 34. Waktu si Esau dia pergi ke ladang, dia sedang berburu. Lalu dia pulang dengan siang-siang yang panas terik, matahari kepanasan, kecapean. Lalu di rumahnya si Yakub sedang memasak bikin sup kacang merah. Harumnya bukan main, wanginya bukan main. Lalu kemudian si Esau ini sangat tergoda dengan sup kacang merah itu. Lalu dia katakan, bagi aku dong supnya, enak itu supnya, aku mau menikmatinya. Tapi si Yakub boleh aku kasihkan sup merah ini, tapi berikan hak kesulunganmu kepada aku. Ya, berikan hak kesulungan itu kepada aku. Tetapi si Esau tidak pikir panjang lagi, dia pikir apa artinya hak kesulungan itu? Ya sudahlah aku kasih aja. Lalu dia kasihkan hak kesulungan itu kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan sup kacang merah itu kepadanya. Dia makan sup kacang merah, nikmat rasanya. Tetapi cuma nikmat sebentar saja saudara. Akhirnya apa? Hak kesulungan sudah diberikan kepada si Yakub. Tuhan mau memberkati orang yang secara setia, patut dan taat. Akhirnya waktu Ishak ayahnya ingin memberkati anak yang sulung itu, dia tidak mendapatkan berkat dari ayahnya. Bahkan Yakub yang mendapatkan berkat dari Allahnya. Di sini kita perhatikan, Tuhan mau memberkati umatnya secara perseorangan dengan berkat sebanyak mungkin. Berkat yang dapat ia percayakan kepada mereka untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Namun karena banyak orang tidak setia,
Tuhan tidak dapat mempercayakan karunia-karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus, hikmat, pengetahuan, dan pengwahyuan yang terkandung dalam firman-Nya kepada mereka. Si Esau tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa dia menguasai dirinya. Dia tidak taat juga akan perintah ayahnya. Bahwa dia adalah hak sulungan anak yang paling besar yang mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah, dia tergiur dengan wangi-wangi sop itu. Cuma nikmat sebentar saja. Mari saudara, pada pagi ini kita akan patuh akan Tuhan. Jangan sekedar kita lihat yang waduh ini gak apa-apa lah. Korupsi-korupsi dikit gak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Itu kan sebentar gua akan lewat. Saudara cuma menikmatin uang sebentar. Saudara jual itu ketaatan saudara, kesetiaan saudara. Dengan apa? Dengan diiming-imingi yang bukan main enaknya. Tetapi saudara perhatikan, itu cuma sementara. Tapi saudara akan menanggung akibatnya. Seperti Esau. Mari saudara pada pagi ini. Kaum pria pada pagi ini mari setia kepada keluargamu. Ya, setia dan taat patut kepada keluargamu seperti Tuhan mengatakan. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi aku. Ya. Kaum ibu-ibu juga mari tetap setia. Engkau adalah seorang wanita yang menjadi penopang dalam keluarga, taat dan tunduk. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada orang yang tidak taat dan tidak patut maka mendapatkan akibatnya saudara. Tapi sekarang kita lihat orang-orang yang patut dan taat kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, dia akan menerimakan upah daripada Tuhan. Apa itu saudara? Mari kita lihat sekarang. Ya, orang yang memegang teguh pada Allah, patuh, taat, dia akan menerimakan upah. Nah, kalau kita kerja sedikit, saudara, kita dapat upah apa? Kalau kerja sedikit dapat upahnya sedikit apa besar? Sedikit. Ya. Kalau kita kerjanya lumayan, dapat upahnya besar apa lumayan? Apa sedikit? Lumayan. Nah, bekerja banyak, upahnya juga banyak. Itu namanya adil dan tepat. Ya kerja sedikit dapatnya sedikit. Kerja banyak ya lumayan dapatnya lumayan. Tapi kalau kerja banyak ya dapatnya banyak. Itu adalah hukum alam saudara. Ya, yaitu adil dan tepat. Tidak kerja ya kita tidak, kalau kita tidak kerja, kita tidak berjuang. Maka jangan kita berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan saudara. Kita menghadapi masalah-masalah sukar, saudara tetap setia. Sesuatu yang besar menantikan Anda. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara gak mau bekerja, kalau saudara gak mau berjuang, jangan mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Jangan mengharapkan berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Padahal saudara tidak patut dan setia. Tetapi kalau kita mau patut dan setia kepada Tuhan, maka saudara juga itu berkat Allah akan menanti saudara. Apalagi di masa-masa sukar ini. Kalau saudara bisa taat terus setia kepada Tuhan. Saudara akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mengatasi badai hidup. Mengatasi problema kehidupan rumah tangga saudara. Mengatasi problema keuangan saudara pada saat ini. Itu yang saya pegang kepada janji Allah saudara. Karena kalau saya berdoa setiap pagi kepada Tuhan. Saya tidak minta apa-apa pada Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Sekali kita minta kepada Tuhan. Tuhan tahu. Memang kita bersabar. Saya minta kepada Tuhan. Saya nggak minta. Saya berdoa memuji Tuhan. Tapi Tuhan berkata. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Aku menyertai. Itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kita tidak akan mengeluh saudara. Kalau tidak dengar suara dari Tuhan. Tuhan mengertai kita. Itu akan mengeluh kita ya. Nah. Kita lihat saudara. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Nah di Alkitab tokoh yang seperti itu siapa saudara? Ini guru-guru sekolah minggu tahu nih. Siapa? Kita lihat Yusuf. Tokoh Yusuf. Yusuf difitnah, sakit hati oleh saudara-saudaranya. Ya dijual mereka. Dan saya sakit hati. Bahkan saat dia kalau kayak orang ini diangsongin gitu ya. Kalau orang ngomong Betawinya ngomong ini. Diangsongin tuh cewek ya. Istrinya Potifar. Yang menginginkan dia, tetapi dia lari. Dia taat kepada Tuhan, dia itu tidak boleh dia. Dia ada istri orang. Kalau sekarang orang disiapin begitu, katanya kucing disiapin ikan masa nggak mau dicaplok itu istilahnya kan, caplok. Tapi Yusuf tidak saudara.
Yusuf tidak seperti kucing disiapin ke ikan langsungnya nyalplok. Tetapi dia taat dan takut akan Tuhan. Dia kabur, dia lari saudara. Ya, dia lari itu menghindar. Ya. Kesetiaan dia. Dan dia dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Dia nggak sakit hati waktu saat musim kelaparan. Adik-adiknya datang kepada dia. Dia tidak sakit hati dan membalas dendam. Bahkan dia memberikan yang terbaik kepada adiknya. Bahkan juga dia tidak sakit hati saat dia difitnah, ditinggalkan oleh temannya. Ya, pengantar anggur daripada kerajaan Allah itu. Ya, saat dia ditolong tapi dia tidak ingat kepada Yusuf. Nah, sini kita lihat saudara. Dia harus bayar begitu mahal saudara. Yusuf membayarnya mahal untuk itu. Untuk dia mendapatkan segala sesuatu dia bayar dengan mahal. Jadi fitnah, jadi disakitin. Tetapi dia harus bayarnya. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Menjadikan Tuhan lalu mengangkatnya menjadi perdana menteri. Menjadi pemimpin yang besar pada saat itu di Mesir. Saat mengalami kelaparan. Saudaranya tertolong oleh dia. Saudaranya tertolong dan banyak orang yang diberkatin dan tertolong olehnya. Dia menjadi pemimpin di Mesir. Dia menjadi perdana menteri pada saat itu. Mari saudara, kalau saudara mau seperti Yusuf. Mau menjadi seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin yang besar. Saudara mau jadi terkenal. Menjadi memberkatin orang. Mari saudara, kita boleh tidak akan saat difitnah. Kita tidak akan sakit hati. Saat kita di pojokan, ya, dijual, disakitin, kita tidak sakit hati dan tidak membalasnya. Dia tetap setia. Saat tadi saya katakan, jangan nekun kedagingan kita. Saat kita diangsung sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan, mari kita tetap patut kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi seperti seperti Yusuf, ya. Nah, itu Yusuf saat dia di Ina sakit hati, dia masuk penjara saudara, karena jadi fitnah oleh istri Potifar, dia tidak ya. Itu poinnya saudara, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi saudara, itu kan poinnya kita saat dihina, saat ditinggalkan oleh teman-teman kita ada tolong lalu ditinggalkan seperti Yusuf itu, dia tetap tinggal di penjara, dia tidak dikeluarkan, temannya keluar dari penjara. Nah, dia tidak akan membalasnya itu. Itu Yusuf. Nah, sekarang kita lihat lagi Ayub saudara. Selain Yusuf kita lihat Ayub. Ayub juga adalah tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan, akan panggilan Tuhan. Saudara bisa catat dari Ayub 1-3. Catat saudara. Di situ diceritakan ada seorang laki-laki di tanah Hus, ya. Saudara baca 1-3 Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Hus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya. Saudara bisa terus lanjutin, saudara bisa baca di rumah dari kisah Ayub ini. Ya. Ayub adalah orang yang setia dan patuh kepada Tuhan. Saudara. Kenapa saya bilangkan dia patuh dan taat kepada Tuhan? Karena dia tinggal di tanah Hus dekat tanah Kanaan. Tuhan sangat mengasihinya Ayub karena dia setia. Waktu sejamannya Ayub itu tidak ada orang seperti Ayub. Dia setia dan taat, Tuhan katakan. Ya. Namun iblis sangat membenci kepada Ayub. Setelah Yakub dan Yusuf meninggal, maka Ayublah orang yang paling setia kepada Tuhan. Ya, waktu itu kan waktu Yakub dan Yusuf dan tadi saya katakan. Nah, dia adalah orang setia. Lihatlah saudara, Ayub lihat betapa setia kepada Tuhan, maka karena engkau memberkati sehingga memiliki. Lalu datanglah si iblis kepada Tuhan. Tuhan aja berkata kepada iblis, tentu saja Tuhan, Ayub itu engkau berkatin, banyak ada anaknya, ya, dan banyak hartanya, maka dia tidak akan melupakan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Coba kalau dia tidak ada hartanya yang berlimpah, tidak ada anaknya yang engkau ambil, maka dia tidak akan setia dan akan meninggalkan engkau. Lalu Tuhan katakan, silakan engkau mencobain dia. Engkau ambil anaknya, engkau ambil hartanya. Tetapi yang satu hal yang tidak engkau bisa ambil yaitu nyawanya.
Kita lihat Ayub, anaknya lagi itu meninggal semua waktu dia mengadakan pesta. Lalu kita lihat juga ambing dombanya, hartanya habis, kebakar saudara. Lalu kemudian apalagi belum cukup sampai di situ. Ayub mengalami sakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, penuh dengan luka-luka. Kalau zaman dulu katakan kusta, ya, dari ujung kaki luka-luka. Istrinya mengolok-ngolok dia, temannya mengolok-ngolok dia. Istrinya katakan, kenapa kamu tidak tinggalkan saja Tuhanmu? Dia tidak menolong kamu dan dia tidak bisa menolong kamu. Tinggalkan saja dia. Penderitaanmu sungguh sangat berat. Nah, kita lihat Ayub tidak tuh. Ayub tidak meninggalkan Tuhannya. Dia tetap bertahan, saudara. Dia tetap bertahan. Sini kita lihat. Lalu setan mencobain dia, yang pertama itu tadi saya katakan. Melihat kesetiaan Ayub, maka Tuhan sangat bahagia, saudara. Tuhan sangat bahagia melihat Ayub. Lalu Tuhan memberkati Ayub dengan memperoleh 10 anak yang cantik-cantik. Ya, domba, lemak, donta kebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Saudara bisa baca di rumah nanti situ. Setelah itu semuanya terjadi, saudara. Maka dia tetap setia kepada Tuhan dan patut, dia tidak mau meninggalkan Tuhannya. Dan lalu kemudian saya teringat juga kata Pak Yusa gitu, Pak Hengki pernah berkata waktu anaknya hilang motor, dia katakan, masa kita mau terima enaknya, enggak enaknya kita enggak mau terima. Seperti juga istri yang Ayub berkata kepada Ayub istrinya. Tapi Ayub katakan, masa engkau mau terima yang baiknya, yang tidak baiknya engkau tidak mau terima. Maka itu situ ya, Ayub tetap setia dan taat patuh kepada Tuhan. Dia tetap setia. Lalu kemudian Tuhan memberkatin dia dengan 2 kali lipat. Dia memberikan 10 anak yang cantik-cantik. Dan kambing dombanya dikembalikan oleh Allah sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya paling terkesan dengan kata Ayub itu di dalam Ayub itu ya, itu ayat, saya ingat ayat 42, pasalnya saya lupa. Dia katakan, sekalipun aku tidak, doaku tidak jawab Tuhan, tapi aku tetap percaya bahwa rancangannya itu tetap setia. Rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Saya paling ingat ayat itu. Sekalipun doanya tidak jawab, tapi aku tahu rancangan Allah adalah rancangan yang tidak pernah gagal. Nah, itu saudara yang kita harus ingat. Bahwa rancangan Tuhan itu baik dan tidak pernah gagal. Ya, maka Ayub mengalami berkat Allah yang 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Marilah saudara, saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, saudara tetap setia. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar akan menanti kita. Akan menanti saya dan saudara kalau kita tetap setia di dalam Dia. Dan kita taat dan patut kepada Dia. Marilah pada saat ini kita boleh tetap setia dan taat kepada Dia. Biar keturunan kita, anak cucu kita tidak akan meminta-minta, kata Amsal katakan. Bahkan anak cucu kita pun akan diberkatin. Ini ayat ini yang terjadi dalam keluarga saya, keluarga besar, papa saya, keluarga Ruslim. Anak cucu tidak akan meminta-minta. Papa saya tetap setia, dia mengorbankan rumahnya, tetapi Tuhan memberkatin. Papa percaya anak papa gak diberkatin, cucu mantunya akan diberkatin. Betul saudara? Ya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, anak cucu kita akan diberkatin, bukan kita saja. Tapi kalau kita tidak setia, kita tidak patuh kepada Tuhan, bagaimana anak-anak kita boleh menjadi contoh? Marilah saudara, kita pada pagi ini kita boleh menjadi contoh kepadanya. Kita boleh tetap setia kepada Dia dan patuh kepadanya. Tetap kepada Tuhan situ, jangan dengar kiri, jangan dengar kanan. Kita dengar apa yang Tuhan mau, kita akan jalanin. Ya, dan saya tutup dengan satu kisah gini saudara. Ini suatu ilustrasi juga. Kan sekarang nih saya sedang ada cucu terus di rumah ya. Karena yang ada yang masih kecil-kecil yang harus dititipin di saya. Yang 3 itu kan udah besar-besar. Dan 3 ini saya gak ngerasa dititipin cucu saudara. Karena waktu itu saya masih bekerja membantu Pak Cuncun. Karena dia tahu maminya sibuk. Maka dia gak dititipin saya karena saya masih kerja bantuin Pak Cuncun. Nah yang 3 ini. Karena yang 3 yang kecil-kecil. Ada yang 4 tahun jalan 5 tahun. Ada yang 1 tahun yang baru jalan. Ada yang 6 bulan ya baru mulai merangkak. Nah 3 ini cucu saya nih ya. Dia kan pengajaran maminya sama omanya kan beda ya. Kebanyakan kan oma lebih sayang ya, nggak berani bentak-bentak karena itu kan bukan anak kita, itu kan cucu anak-anaknya. Tapi kan orang tua kadang-kadang dia perintahnya aturannya lebih keras daripada omanya ya. Tapi kita lihat dia sih mau sama kita. Lalu tapi sama orang lain kan yang asing yang gak mau kenal. Nah
Waktu orang tuanya datang jemput dia udah kenalin tuh orang tuanya. Dia mau digendong, saudara. Tapi orang lain enggak. Dia tahu itu maminya, biarpun kadang-kadang dia diajar dengan kerasnya. Dia diperintahkan oleh mamanya begini-begini. Ada konsekuensinya gini-giniin. Saya lihat dia lebih bagaimana ngajarnya gitu ya. Kalau kita kan oma rasanya gimana gitu, nggak berani bentak-bentak, nggak berani omelin dia, nggak berani apain dia. Tapi kan mamanya ngajarin dia, kamu nggak boleh gini gitu maminya. Tapi dia tahu itu maminya, tetap dia mau sama maminya. Biarpun itu maminya keras ngajarnya. Begitu juga kita pada pagi ini. Kita sebagai anak-anak Allah kita mengajar kita gitu keras. Sekalipun dia keras, dia tahu itu untuk kebaikan kita. Seperti tadi maminya itu, dia mengajar ini itu karena dia tahu untuk kebaikan anaknya. Tetapi tetap tahu itu mamanya. Mari pada pagi ini kita tetap taat dan tunduk kepada Allah kita. Biarpun dia mengajar kita sekalipun mengajar begitu keras, kita tahu Allah kita itu menyayangin kita, mengasihin kita. Dan kita tetap seperti anak kecil ini. Anak kecil yang saya bilang anak balita ya, balita itu 1 sampai 5 tahun. Kita seperti anak balita ini. Dia tidak tahu, dia tidak ada ambil pusing, dia tetap tahu itu orang tuanya. Pada pagi ini mari kita mengenali Allah kita. Allah kita biarpun sekeras apapun dia mengayangi kita, kita tetap datang kepada dia. Tetap berhubungan kepada dia. Jaga hubungan kita dengan Allah. Kesetiaan kita itulah kesetiaan kita kepada Allah. Pada akhirnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Allah ini. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bahwasanya Tuhan mencari orang-orang atau hamba-hamba yang setia. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia. Terutama Tuhan setia kepadamu. Kami menyadari Tuhan ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang dapat melunturkan atau menggoyahkan kesetiaan kami. Baik kepada keluarga, kepada teman, pekerjaan, profesi, pelayanan, dan banyak hal dalam hidup ini yang dapat menggoyahkan kesetiaan kami. Namun Tuhan, kami percaya pada saat Tuhan menolong kami untuk kami menjadi orang yang setia terhadap semua hal yang ada dalam hidup ini. Apatah lagi dalam pimpinan Tuhan. Kami setia menjadi kepala keluarga, menjadi istri, menjadi anak ataupun bidang-bidang profesi yang lain. Dalam pimpinan dan pertolongan dan janji Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini. Berkati Ibu Maria, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, keluarganya, cucu-cucunya Tuhan, dan seluruh apa yang menjadi cita-citanya. Berkati jemaat yang sudah mendengarnya. Kami terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Karena saya sudah dipanggil ke depan supaya jangan bolak-balik. Nanti saya serahkan sama Pak Kaidi untuk menutup. Saudaraku, terima kasih Ibu Maria dan terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui, memang sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan masa pandemi ini berakhir. Sehingga sebelum masa itu berakhir, ya bentuk ibadah kita masih seperti ini. Kita menjalankan 2 track ya, atau 2 jalur ibadah secara fisik, namun mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dan juga ibadah yang bagi mereka yang tidak bisa ikuti bisa mengikuti melalui siaran YouTube ya jam 5 sore karena dibutuhkan editing ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita doakan buat vaksin yang sedang diupayakan untuk bisa diproduksi. Sehingga kalau itu sudah bisa diproduksi dan semua masyarakat Indonesia sudah bisa dilaksanakan vaksinisasi, maka diharapkan keadaan sudah bisa menjadi normal ya. Kita doakan. Ada amin ya saudaraku ya. Kita doakan pemerintah kita diberikan hikmat, akal budi untuk menolong semuanya. Nah, saya akan berikan 2 pengumuman, setelah itu nanti saya serahkan sama Pak Kaidir. Saudara, tentu saja dalam kesempatan izinkan saya untuk berterima kasih untuk semua pendengar setia renungan-renungan pagi yang disampaikan atau disalurkan melalui podcast Good News yang sudah aktif terutama di sejak pandemi ini. Nah, tidak lama lagi akan mencapai 5.000 pendengar dan sudah ada 8 negara, kita bersyukur. Namun saya melihat trennya beberapa minggu ini pendengarnya sudah mulai mungkin kurang rutin mendengarnya. Nah, kalau ada di antara saudara yang sudah menjadi pendengar, saya ingin ingatkan saja saudara harus belajar untuk rutin setiap hari. Mulai besok
Ini tambahan, mulai besok bagi saudara yang sudah mendengar renungan setiap pagi. Renungan pagi itu sebenarnya saya tidak perlu kirim link pun. Kalau saudara sudah punya aplikasinya, setiap pagi saudara sudah bisa. Jam 4 pagi itu sudah diupload oleh saya, saudara sudah bisa dengar renungan pagi itu. Nah mulai besok jam 7 malam saya akan upload lagi satu program. Programnya disebut mendengar firman Tuhan dalam 1 tahun. Jadi kalau saudara mendengar siaran yang akan disampaikan melalui podcast setiap malam, jam 7 saudara bisa buka karena sudah ada. Besoknya juga demikian, jam 7 bisa dibuka. Tapi kalau saudara mau buka jam 8, jam 9, jam 10 boleh gak? Boleh, karena masih ada filenya. Nah, kalau pagi itu renungan, saudara mendengar renungan disampaikan oleh hamba Tuhan, maka mulai besok ada sebuah program yang sedang saya buat dan saya sudah menyelesaikan hari ke-70. Jadi saudara mulai besok tanggal 1 September, saudara buka dengarkan itu terus sampai 365 hari dengan rutin. Maka saudara sudah menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab. Nah selama ini kan saudara mungkin Pak saya sudah ada itu. Nah tapi kan caranya adalah saudara buka Bible audio, buka kejadian dengerin. Lalu buka lagi kejadian 2, mesti cari lagi, klik lagi dan sebagainya. Nah ini tidak. Saudara saya sudah buat satu paket, setiap hari itu sudah ada terjadwal setiap Alkitab atau kitab yang saudara harus baca. Itu akan saudara bisa dengerin. Renungan hari pertama. Saudara akan dikasih tahu, saudara akan dengerin renungan hari itu. Ada 3 fatsal. Saya sudah membuat 70 hari dan itu durasinya antara 15 sampai 20 menit. Ya, jadi setiap hari saudara harus, bahkan saya lihat ada yang cuma 12 menit ya. Kalau renungan kan 5 sampai 7 menit. Jadi kalau untuk mendisiplin mendengar firman Tuhan dalam 1 tahun, saudara sekarang saya sudah buatkan alat bantu. Saudara nggak usah cari-cari, buka-buka lagi ini hari baca apa ya, nggak perlu. Yang penting rutin aja setiap hari, buka, klik yang saya kirim, dengerin sampai habis. Besok buka lagi hari kedua, terus. Maka kalau sudah rutin, satu Alkitab itu yang terdiri dari 66 kitab, saudara sudah selesaikan. Dengan cara yang mudah, buka saja ya. Jadi mulai besok saudara jam 7 malam itu sudah saya upload hari pertama. Dan seterusnya setiap hari saya akan buat. Doakan saya diberikan kesehatan supaya saya bikin terus produksi sampai 365 hari. Nah jadi saudaraku selain renungan pagi ada program membaca atau mendengar firman selama 1 tahun. Ya, bukalah di aplikasi yang saya sudah kasih linknya di persekutuan online. Nah yang kedua, setelah melalui uji coba, maka mulai besok 1 September. Karena saya sudah coba servernya udah cukup stabil dan beberapa settingnya juga udah mulai ketemu. Dan saya berterima kasih ada pihak-pihak yang membantu saya menyediakan alat-alat. Kalau saudara ke rumah saya itu ada sedikit studio mini yang saya sudah buat. Dan rencananya dalam minggu-minggu ini mungkin saya akan buat yang lebih khusus ya. Nah siaran radio. Apa bedanya radio dengan podcast? Kalau podcast, saudara semua file yang saudara dengar itu tersimpan. Saudara bisa dengar lagi. Hari ini saudara nggak mau baca nih, ya nggak mau dengar maksudnya, malas mungkin. Karena saudara berpikir, toh besok saya bisa baca. Karena saudara buka podcastnya, oh renungan kemarin yang dikirim masih ada, saudara bisa dengar. Bahkan yang bulan Februari masih ada. Itu podcast. Saudara bisa mencari. Saya mau dengerin lagi lah. Kemarin saya dengar renungan tentang Kronos, bagus tuh. Saya mau baca lagi, mau denger lagi, bisa. Tapi kalau siaran radio nggak bisa. Saudara buka channel, baru dengerin. Setelah dengerin udah selesai. Besok siarannya lain lagi. Ya, itu bedanya. Nah, kalau siaran radio itu hanya disiarkan setiap pagi jam 7 sampai jam 8. Ada yang usulin Pak jam 6 saja. Saya khawatir kalau jam 6 mungkin banyak yang belum bangun. Karena kalau saya upload renungan harian saudaraku, saya tahu berapa orang yang jam itu udah baca. Jam itu dengar, karena kelihatan, teng masuk, dia dengerin nih. Walaupun saya nggak tahu siapa ya, teng. Saya lihat sekitar yang pagi-pagi itu paling range-nya antara 10 sampai 20 orang saja. Ya, oke jadi jam 7 lah tepat, supaya sebelum kerja saudara bisa buka saja. Nah ada yang tanya, Pak bisa gak dengerin di mobil? Bisa, cuman jangan pakai tip mobil. Karena tip mobil itu frekuensinya frekuensi FM, AM gitu ya. Kalau ini radio streaming, radio internet, jadi butuh HP.
Jadi cukup saudara buka HP saudara dengan link yang saya kirim, saudara akan dengerin 1 jam itu. Ya, Pak, kalau saya dengerin lalu tiba-tiba datang WhatsApp bagaimana? Enggak apa-apa. Saudara lagi dengerin tiba-tiba ada WhatsApp. Saudara bisa buka WhatsApp lalu radionya tetap terdengar. Kecuali saudara terima telepon. Kalau saudara terima telepon, siaran yang radionya tertutup. Tapi kalau udah selesai, dengaran lagi. Kira-kira begitu ya. Aktivitas saudara di HP tidak terganggu. Saudara boleh buka WhatsApp, saudara mau kirim WhatsApp, tidak terganggu, bisa terdengar. Saya udah uji coba itu. Ya, setiap pagi Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Acaranya apa Pak? Acaranya ngobrol bareng hamba-hamba Tuhan. Saya sudah koneksi dengan beberapa pendeta, dia bersedia. Setiap pagi kita ngobrol tentang topik-topik yang beragam. Misalnya Besok saya akan bicara dengan Bapak Pendeta Yakub Cia, mau bicara tentang bagaimana bertahan bahkan mengalami mujizat di tengah-tengah pandemi. Kita akan ngobrol. Selasa, Rebo dan seterusnya. Dengan tentu saja ada interaksi kalau saudara mau. Nah khusus siaran radio selain pagi jam 7 sampai jam 8, saudara dengerin obrolan hamba-hamba Tuhan yang menguatkan, ada lagu yang diputarkan. Lalu khusus Rabu. Rabu bukan saja pagi, malamnya jam 7 sampai jam 9. Nah untuk Rabu itu saudaraku siarannya bukan sekedar ngobrol tetapi saudara bisa dengar lagu-lagu, bisa request lagu-lagu. Saudara juga bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran mini. Ada pelajaran-pelajaran singkat saya ambil dari beberapa topik. Lalu juga saudara bisa berinteraktif. Interaktif dan juga kupas firman dan permohonan doa. Jadi itu jam 7 sampai jam 9 setiap Rabu. Nah, kalau saudara mau menghubungi penyiar radio dan saudara punya komunikasi itu didengar oleh semua yang sedang dengar, selama ini kita pakai telepon ya, HP by HP. Saya siapkan di ruang studio saya, saudara telepon lalu HP itu terkoneksi dengan radio. Tapi kali ini saya sudah menemukan ternyata jauh lebih praktis pakai Zoom. Jadi saya akan buka Zoom setiap siaran itu Rabu. Lalu saudara yang mau masuk, silakan masuk di link yang biasa. Saudara mau ngobrol, saudara mau bilang, Pak saya minta permohonan doa. Semua obrolan saya dengan saudara di Zoom saat itu langsung disiarkan di radio. Kira-kira begitu ya. Doakan saudaraku itu 2 hal, semoga semuanya ini dapat tetap membuat jemaat Tuhan minimal tetap terhubung. Karena kita tidak sering berkontak, berkomunikasi, tetap terhubung dan tetap bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu, dalam Zoom, dalam radio kita tetap mengalami persekutuan dan juga dalam doa. Itu saja dari saya dan selanjutnya saudaraku sebelum saya serahkan sama Pak Kaidir. Mulai bulan ini saudara harap bisa bergabung di dalam K3. Sudah mulai bisa bergabung di K3 by Zoom. Nanti akan diatur. Semua anggota K3 saya, K3 One dan K3 One Spirit itu sudah mulai mendapat materi setiap bulan 1 kali sementara. Lalu nanti mereka 6 orang ini plus beberapa anggota akan membangun hubungan dengan saudara. Siap-siap dan doakan terakhir kami sedang merencanakan akan membangun pusat-pusat Pak Kaidir ya, pusat-pusat di mana jemaat bisa kumpul 2-3 orang di satu rumah. Kalau pagi ini ada di antara saudara bilang begini, Pak saya mau Pak, rumah saya dipakai jadi center, tapi yang datang cuma 3-4 orang, jaga jarak, protokol kesehatan tetap. Lalu mereka, karena mereka yang tidak punya Zoom, terbatas dengan kota, kami akan membangun itu, kami akan supply kotanya, tuan rumah cuma butuh komputer, lalu 3-4 orang di situ nongkrong, pada waktu dengerin pelajaran Jumat, pada waktu doa, gabung di situ. Rencananya sementara akan dibangun 6 pusat, karena anggota saya itu ada 6 orang. Dan mereka saya dorong untuk mendonasikan tenaganya, uangnya untuk membantu itu. Doakan Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan akan melihat tangan-tangan kita. Tuhan akan menjamah tangan-tangan kita. Kita boleh pakai untuk kesetiaan kita kepada keluarga kita, teristimewa kepada Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali.
Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa